Halo Sobat Masih, balik lagi dengan Narator Magang. Nah, seperti biasa, Narator Magang akan membawakan sebuah alur cerita film. Kali ini bergenre romance yang sangat unik, yang menceritakan seorang pria yang tidak sengaja menemukan seorang gadis di jaring miliknya. Dan apa yang akan sebenarnya terjadi, dan bagaimana wanita ini bisa berada di dalam lautan. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke alur ceritanya. Film akan dibuka di sebuah laut di Irlandia Utara. Kita akan bertemu dengan seorang nelayan bernama Circus. Seperti biasa, dia melakukan pekerjaannya dengan menangkap ikan. Tapi sayangnya di hari itu dia akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Setelah lama mencari ikan, jaring pun mulai diangkat. Di saat jaring itu sampai di atas, Circus benar-benar sangat terkejut karena dia menemukan seorang gadis yang terperangkap di jaringnya. Circus yang melihat itu menjadi sangat panik. Dia mulai menghubungi petugas penjaga pantai untuk melaporkan apa yang dia temukan dan bergegas melepaskan gadis itu dari jaring itu. Dan disinilah Circus mulai melakukan pertolongan agar gadis itu segera sadar. Setelah sadar, gadis itu terlihat sangat panik dan ketakutan. Ditambah lagi kepalanya masih linglung. Circus pun akan membawa gadis ini menuju rumah sakit. Tapi sayangnya gadis ini menolak dengan keras. Dia benar-benar ketakutan. Seakan-akan dia telah dikejar oleh sesuatu. Dan dia meminta kepada Circus untuk membawanya pergi tanpa diketahui oleh orang-orang. Circus pun menjadi sangat keheranan. Tapi apa mau dikata, dia pun membawa gadis itu menuju rumah almarhum ibunya. Karena dia tidak bisa menemani gadis itu lebih lama, akhirnya Circus meninggalkannya. Dan kemudian Circus pergi dari tempat itu. Where is she now? She's with her makeup. Yes. Wait, can I leave you now? You have to. I do. Got to be somewhere. Kemudian Circus sampai di sebuah rumah di mana mantan istrinya tinggal bersama putri semata wayang mereka. Di sini Circus akan mengajak putrinya untuk menuju rumah sakit. Diketahui bahwa di sini putrinya bernama Annie ini mengidap penyakit gagal ginjal, yang dimana dia harus melakukan cuci darah setiap harinya. Kemudian, untuk menunggu proses cuci darah selesai, Circus menceritakan sebuah dongeng tentang seorang nelayan yang menemukan wanita di dalam jaring miliknya. Tapi di sini putrinya bertanya, siapakah wanita itu? Apakah Putri Duyung atau makhluk lainnya? Tapi di sini Circus tidak bisa menjelaskan siapakah wanita itu. Lagi pula, itu hanyalah sebuah dongeng. Karena dianggap dongengnya tidak menarik, akhirnya Annie meminta ayahnya untuk berhenti menceritakannya. Setelah selesai melakukan cuci darah, Circus membawa Annie pergi dari tempat itu untuk bertemu dengan seorang suster, yang mana suster ini akan meminjamkan sebuah kursi roda elektrik kepada Annie. Di sini Annie terlihat sangat bahagia dan senang karena kini dia bisa berjalan-jalan tanpa bantuan orang lain. Setelah sampai di rumah dan mengantarkan Annie, Circus langsung pergi untuk menuju rumah mendiang ibunya. Tapi di saat dia akan sampai, tiba-tiba dia menemukan gadis itu sedang mencuci baju di sebuah tepi sungai. Kemudian wanita ini langsung menghampiri Circus dan memintanya untuk membawanya pergi untuk mencari ikan. Karena dia bingung apa yang harus dia lakukan di tempat ini. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Circus mengiyakan permintaan dari gadis ini. And if bad luck. But you remember it? Kemudian Circus dan gadis ini pergi berlayar untuk menangkap beberapa kepiting yang berada di perangkap yang telah dipasang oleh Circus sebelumnya. Di sini Circus mengangkat satu persatu perangkap itu, tapi sayangnya tidak ada satupun lobster yang berhasil dia tangkap. Kemudian
gadis ini mulai bernyanyi dan bersenandung. Entah kenapa setiap gadis ini bersenandung, ada saja lobster yang masuk ke dalam perangkap, yang membuat Circus sedikit menjadi curiga dan meminta kepada gadis ini untuk menyanyikan lagi atau bersenandung lagi. Dan benar, setiap dia bersenandung, ada saja lobster yang masuk ke dalam perangkap. Tentu saja, Circus menjadi sangat senang, mengingat bahwa dia sangat jarang mendapatkan lobster yang begitu besar, yang tentunya harganya cukup mahal dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan di sini Circus juga mengajari kepada gadis ini bagaimana cara mengikat lobster yang baik agar tangannya tidak dicapit. Setelah itu mereka pun menuju daratan. Di sini Circus sangat bahagia karena dia akan mendapatkan banyak uang dari penjualan lobster itu. Tapi sayangnya gadis ini saat diajak oleh Circus untuk menuju ke pusat kota, dia menolak. Dia tidak ingin bertemu dengan siapapun. Dia hanya ingin berada di sini sendirian, atau hanya ingin berada bersama Circus. Itu saja. Are you met Eric? They don't. Kemudian Circus menuju pelelangan ikan untuk menjual beberapa lobster yang berhasil dia tangkap. Di sini Circus terlihat sangat bahagia karena dia akan mendapatkan uang yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Setelah itu Circus menuju pusat kota untuk menuju sebuah toko baju untuk membelikan gadis itu beberapa pakaian yang bisa dia kenakan. Dan di sini Circus meminta kepada pemilik toko untuk mencoba pakaiannya karena dia rasa ukurannya sangat cocok dengan gadis itu. Tapi sayangnya di sini Circus tidak mengatakan untuk siapa gaun itu, dan dia hanya mengatakan kalau gaun itu untuk Annie. Di saat itu pula, karena mungkin malu, Circus mencuri beberapa pakaian dalam untuk gadis itu. Karena toh, dia juga tidak bisa membeli pakaian dalam itu karena orang-orang taunya si Circus ini adalah seorang duda. Setelah dari situ, Circus menjemput putrinya yang berada di sekolah. Terlihat di sini putrinya sangat kegirangan dengan kursi roda elektrik miliknya dan meminta ayahnya untuk berbalapan dengan dirinya. Disinilah Circus mulai menceritakan dongeng itu lagi. Dongeng kenyataan yang akan diceritakan kepada putrinya. Tapi putrinya ini adalah gadis yang sangat cerdas. Jadi dia mengetahui kalau ayahnya ini sedang berkata bohong dan ada sesuatu yang tengah dia tutupi. Setelah sampai di rumah, Annie tidak langsung pulang. Tanpa disadari oleh Circus, Annie membuntutinya dan menuju rumah orang tua Circus. Di sini putrinya sangat penasaran apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sedang disembunyikan oleh ayahnya. Di dalam rumah, Circus membawakan beberapa pakaian itu. Dan di sini gadis ini mulai sedikit menggoda Circus. Kemudian Circus bertanya, "Sampai kapan kau akan tinggal di tempat ini?" Dan gadis ini pun menjawab, "Sampai Circus akan mengusirnya." Di sini Circus pun tersenyum karena gadis ini berniat tinggal untuk selamanya bersama dirinya. Setelah pembicaraan singkat itu, Circus pun pergi. Tanpa disadari oleh Circus, putrinya sedang melihat dari tumpukan sampah. Setelah pencarian itu, Annie menuju sebuah perpustakaan untuk meminjam beberapa buku mengenai anjing laut. Dia di sini ingin melakukan sedikit penelitian kecil untuk mengetahui kebenaran cerita itu. Di keesokan paginya, Annie dengan kursi rodanya pergi menuju rumah neneknya, tempat di mana gadis itu tinggal. Dan dia terkejut dengan apa yang dia lihat, bahwa gadis itu sedang berenang di lautan. Tiba-tiba, Annie sudah berada di depan gadis itu, yang membuat gadis itu begitu terkejut. Kemudian mereka berkenalan. Gadis ini mengatakan kalau namanya adalah Ondine. Sejak saat itulah Annie mencecar beberapa pertanyaan kepada Annie, yang membuat Annie hanya bisa tersenyum dan keheranan dengan gadis kecil ini. Setelah itu mereka pun berpisah. Kemudian di keesokan paginya, Ceres mengajak gadis itu untuk memancing lagi, untuk mencari ikan. Karena beranggapan kalau gadis ini membawa sebuah keberuntungan. Jadi dia meminta kepada gadis ini untuk ikut lagi. Kemudian mereka pun berlayar. Mend the tiller. Keep her steady. Di keesokan paginya, Ceres mengajak gadis itu untuk kembali melaut untuk mencari ikan.
Karena dirasa gadis ini merupakan gadis yang membawa keberuntungan. Karena setiap dia berlayar dengannya, ikan yang mereka dapat sangatlah banyak. Kemudian mereka pun pergi berlayar. Di tengah perlayaran itu, Ceres mulai melempar jaring ke tengah laut. Tapi tiba-tiba, terdapat 3 petugas penjaga pantai yang melewati kapal mereka, yang membuat gadis itu langsung panik dan bersembunyi di dalam kapal itu. Tapi setelah suasana begitu tenang, gadis itu mulai bersenandung dan bernyanyi. Tak lama kemudian, jaring pun diangkat. Dan benar saja, ikan yang dia dapat sangat banyak. Bahkan, terdapat ikan salmon yang seharusnya tidak bisa dipancing menggunakan jaring itu, yang hanya bisa dipancing menggunakan jaring khusus. Di sini Ceres begitu sangat bahagia karena malam ini dia akan mendapatkan banyak sekali uang. Tapi tak lama kemudian 3 penjaga pantai itu mendatangi kapalnya. Gadis itu bergegas berlari menuju dalam kapal dan bersembunyi di bawah jaring. Kemudian para penjaga pantai itu bertanya, "Kenapa kapalmu bisa mencari begitu banyak ikan? Dan terlebih lagi terdapat sebuah ikan salmon yang tidak mungkin ditangkap menggunakan jaring itu." Tapi Ceres mengatakan kalau dia memang menangkapnya menggunakan jaring itu. Tapi sekali lagi, petugas ini tidak percaya dan menggeledah seisi kapal untuk mencari jaring yang dilarang digunakan. Tapi sayangnya jaring itu tidak diketemukan. Yang dia ketemukan hanyalah gadis yang bersembunyi di balik jaring. Awalnya mereka terkejut, tapi karena ini bukan merupakan sebuah kejahatan, akhirnya 3 penjaga pantai itu pun pergi dari kapalnya. Dan sejak saat itu, Ceres dan gadis itu kembali ke dermaga tanpa harus menyembunyikan identitas. It's a small town. Everyone sails. You can say that again. What's with the fisheries? Setelah itu mereka pun kembali ke kota. Di dermaga, kecantikan gadis ini membuat para pria terpelanga melihatnya. Kemudian, Ceres menjual beberapa ikan di pelelangan. Setelah mendapatkan uang, dia mengajak gadis itu untuk membeli beberapa baju. Tapi sebelum itu, Ceres akan menjemput putrinya Annie. Di sini Annie langsung berkata kalau hal yang diceritakan oleh Ceres merupakan sesuatu yang terjadi karena putrinya memahami kalau Ceres ini bukanlah pendongeng yang handal. Jadi dia pasti berbohong. Dan gadis itu benar-benar nyata. Saat sampai di toko baju, Annie berkata kalau sebagai seorang Selkie atau gadis anjing laut, dia bisa menggunakan semua baju yang cocok untuk dirinya. Setelah beberapa baju dicoba, gadis ini terlihat sangat cantik. Bahkan orang-orang di luar melihat bagaimana kecantikan dari gadis ini. Singkat cerita, di keesokan paginya terlihat Annie menuju rumah milik neneknya, di mana wanita itu tinggal. Setelah berbincang-bincang sebentar, mereka berdua pun berenang bersama. Di saat mereka berenang, gadis ini menemukan tumpukan rumput laut yang dikira oleh Annie mantel anjing laut. Dan menurut legenda, gadis ini harus menyembunyikannya bila dia ingin tinggal 7 tahun di daratan. Tentu saja, wanita ini hanya tersenyum dan tertawa melihat imajinasi dari gadis kecil ini. Tapi karena ingin menuruti gadis itu, dan rupanya ada sesuatu yang ingin disembunyikan, akhirnya gadis itu mengubur mantel itu di sebuah taman. Di keesokan harinya, mereka bertiga berlayar menuju sebuah festival yang berada di tepi pantai. Di sini Annie masih membahas mengenai mantel yang dia temukan kepada gadis itu dan mengatakan kalau sebagai seorang Selkie yang bisa dikatakan seorang gadis anjing laut, dia harus menyembunyikan mantel itu selama 7 tahun. Bila tidak, dia tidak akan bisa tinggal di daratan. Tapi di sini gadis ini masih terus membantah dan mengatakan kalau dirinya bukanlah seorang Selkie. Tentu saja Annie tidak percaya dengan perkataan gadis itu. Dan entah apakah gadis ini berkata yang sebenarnya. Kemudian mereka pun sampai di festival sambil menikmati keramaian dan juga kesenangan orang-orang yang berada di sana. Di sini Annie dan gadis itu berjalan berseberangan di antara orang-orang yang sedang bertarik tambang. Di sini Annie masih membahas kalau gadis ini merupakan seorang Selkie dan dia tidak percaya. Dan kemudian Annie menjeburkan dirinya ke lautan, yang tentu saja membuat gadis itu langsung panik dan dia terjun untuk menolong Annie. Begitu pula dengan Ceres yang terkejut kenapa putrinya ini bisa jatuh ke laut.
happened? Debris underwater. Setelah kejadian yang mengejutkan itu, Cyrus membawa putrinya dan juga gadis itu untuk kembali pulang. Di sini, ibu dari ini sangat terkejut dengan apa yang terjadi kepada putrinya. Di sini Annie berkata kalau remnya belum, padahal sebenarnya rem dari kursi rodanya sama sekali tidak belum. Dia sengaja melakukan itu untuk membuktikan kalau gadis itu seorang selkie. Hal itu pula yang ditanyakan oleh Cyrus kepada gadis itu saat mereka kembali ke rumah. Dan dari sinilah Cyrus mulai bercerita kenapa dia bisa berpisah dengan istrinya. Dimana suatu hari dia sedang melaut selama seminggu dan tidak sengaja menemukan putrinya tergeletak di lantai dan entah ibunya berada di mana. Kedua orang tuanya ini adalah seorang pemabuk berat, tapi setelah melihat Annie yang tergeletak di lantai, Cyrus memutuskan untuk berhenti dari kecanduan alkohol. Sejak saat itu, Cyrus bertekad untuk menjaga putrinya. Tapi sayangnya di sini istrinya mengusirnya dan mereka pun bercerai. Setelah perceraian itu, pengadilan memutuskan hak asuh atas Annie akan diberikan kepada ibunya. Melihat pertimbangan bagaimana kehidupan ayahnya sebagai seorang pemabuk berat. Bukan kisah yang enak didengar, tapi di sini gadis ini seakan-akan mengerti penderitaan dari Cyrus. Dan secara perlahan-lahan mereka pun menjadi semakin dekat. Dan di hari itu mereka melakukan sesuatu yang memang seharusnya mereka lakukan dari awal. My name's Syracuse. You sinned with her, I suppose. Di keesokan paginya saat Cyrus selesai dari gereja, dia ditemui oleh seorang pria yang sangat mencurigakan yang mencari dirinya dan bertanya mengenai seorang gadis yang menjadi perbincangan di kota itu. Di sini pria ini tampak mencurigakan, pria asing yang sangat jarang terlihat. Itu hal yang mudah dikenali karena mengingat tempat Cyrus tinggal merupakan kota kecil yang mereka bisa mengenali satu dan yang lainnya dengan sangat mudah, tapi tidak dengan pria asing ini. Kemudian pria ini pun pergi. Di sore harinya, saat Ondine atau gadis ini sedang berada di rumahnya, tiba-tiba pria asing itu mendatangi dirinya. Setelah mengendap-endap dan memastikan tidak ada siapapun di rumah itu, dia mulai memanggil teman-temannya yang datang menggunakan perahu boot dari tepi pantai. Gadis ini langsung berlari menuju taman untuk bersembunyi. Sedangkan di lain cerita, kita akan diperlihatkan Cyrus yang akan menjemput Annie untuk dibawa pergi karena dia tahu mantan istrinya sedang bermain biliar sambil minum di sebuah bar. Tapi di sini Cyrus mendapatkan penolakan yang meminta kepada Cyrus untuk pergi dari tempat itu dan kembali kepada putri duyungnya. Awalnya dia ingin mengejak Annie, tapi sayangnya Annie menolak dan meminta ayahnya untuk pergi. Mungkin di sini Annie menyadari kalau bila dia tidak menolaknya, mungkin mereka akan bertengkar lagi. Kemudian Cyrus pergi menuju rumah orang tuanya, di mana tempat gadis itu tinggal. Tapi saat dia masuk, tidak ada siapapun di tempat itu. Dia mulai memanggil nama gadis itu dan mencari di sekeliling rumahnya, tapi tidak ditemukan. Sampailah Cyrus mencari di bawah jembatan. Dan benar saja, gadis itu sedang bersembunyi tepat di bawah jembatan untuk menghindari para I get 7 years. Kemudian Cyrus dan gadis itu pergi dari rumah itu. Tapi di sisi lain terlihat Annie dan ibunya baru saja pulang dari bar dalam kondisi mabuk. Di sini ibunya berkendara dengan sedikit tidak terkontrol. Tapi entah dari mana tiba-tiba datang sebuah mobil yang dikendarai oleh pria itu. Yang di sini mereka tidak sengaja bertabrakan. Cyrus yang mengikutinya dari belakang terkejut karena melihat mobil mantan istrinya sudah dalam kondisi ringsek. Dan dia sangat mengkhawatirkan bagaimana keadaan dari Annie. Dia berlari dengan penuh kecemasan dan juga ketakutan. Tapi untungnya setelah dijelaskan oleh tim medis bahwa Annie dalam kondisi yang baik-baik saja, dia pun bisa bernafas lega. Setelah di rumah sakit, Annie pun terbangun dari pingsannya.
Tapi di lain cerita, saat mereka akan dibawa ke ruang ICU, pria yang menabrak tadi mengenali siapakah gadis itu dan mulai memanggil-manggil namanya. Tapi di sini, gadis ini berusaha untuk tetap tenang. Kemudian, gadis ini menemui pria itu yang menggunakan entah bahasa apa. Kemudian, dia mulai menggunakan bahasa Inggris sebagai penjelasannya. Dan pria ini berkata kalau tempatnya bukan di sini. Mereka harus pergi, walaupun laut telah memuntahkannya. Entah apa maksud kalimat dari pria ini. Dengan sedikit kesal, gadis ini pun pergi meninggalkan pria itu sendiri. Dan entah apa yang akan dipikirkan oleh pria ini. You were dead. None of us have that life. Tell me. Nothing. Insiden itu, Serkes dan mantan istrinya melakukan pemakaman dan penaburan abu ke lautan. Kemudian mereka menuju sebuah bar. Di sana mantan istrinya meminta kepada Serkes untuk merawat putrinya sampai dia bisa merawatnya sendiri. Dan di sini mantan istrinya berkata kalau sebaiknya kau meninggalkan gadis putri duyungmu. Awalnya dia akan membawakan banyak kebahagiaan dan keberuntungan kepadamu. Tapi pada akhirnya dia akan membawa kemalangan kepada kita. Akibat terlalu mabuk, Serkes pergi untuk menemui gadis itu di tempat persembunyiannya. Setelah itu, mereka mulai berlayar menuju sebuah pulau mercusuar. Di sana, Serkes berbincang-bincang dengan gadis ini. Tapi kemudian, Serkes meninggalkan gadis ini. Serkes berpikir kalau gadis ini adalah seorang Selkie, seperti apa yang dipikirkan oleh putrinya. Jadi dia memutuskan untuk meninggalkannya dan mengembalikannya ke lautan di tempat seharusnya dia berada. I have to say goodbye. Go away. Kemudian setelah itu, Serkes menjemput putrinya dan akan dibawa ke rumahnya. Di sini Serkes terlihat sedih dan mulai menangis, yang membuat Annie begitu curiga apa yang sebenarnya terjadi. Tapi di sini Serkes mengatakan kalau dia sangat bahagia karena putrinya bisa kembali pulang. Tapi di sini Annie sangat mengenal ayahnya ini dan tahu kalau ayahnya sedang berbohong. Kemudian dia menanyakan di mana gadis itu. Di sini Serkes hanya bisa berkata kalau gadis itu sudah kembali ke lautan. Kemudian di saat mereka sedang bersantai, Annie memutar salah satu stasiun televisi dan mendengarkan lagu yang sering dinyanyikan oleh gadis itu. Dari sini Cyrus mulai memikirkan kalau gadis ini bukanlah seorang Selkie, melainkan hanyalah manusia biasa. Dan dia telah membuat kesalahan dengan membuangnya di pulau mercusuar itu. Serkes langsung menuju mercusuar itu untuk menemui gadis itu. Tapi sayangnya setelah dia tiba, dia mulai mencari. Dan tidak ada siapapun. Yang dia temukan hanyalah sepatu dan mantel yang biasa dia gunakan. Kemudian dia sadar kalau gadis itu berada di pulau karang di sebelah pulau itu. Dan kemudian Serkes menuju pulau itu. Setelah mencari, akhirnya Serkes menemukan gadis itu dalam kondisi lemas dan kedinginan. Kemudian Serkes bergegas untuk menyelamatkan gadis itu dan mulai bertanya, siapakah dirimu yang sebenarnya? Awalnya gadis itu enggan untuk mengatakan siapa dirinya. Tapi kemudian gadis itu mulai bercerita kalau dia adalah seorang nabi dari Rumania yang membawa sekantong barang haram yang akan disebarkan di tempat itu. Tapi sayangnya penjaga pantai menemukan mereka, yang membuat gadis itu harus berenang menuju daratan. Tapi sayangnya ganasnya ombak Irlandia telah mengalahkannya dan dia tenggelam secara perlahan. Tapi di saat dia tenggelam, dia merasa sangat lega karena dia akan mati. Tapi sayangnya tiba-tiba ada sebuah jaring yang menangkap dirinya, dan jaring itu yang membawa dia kepada Serkes. Itulah cerita yang sebentar. You brought me back to life. A family. Okay. Kemudian mereka pun kembali menuju rumah Serkes. Tanpa disadari, ternyata di sana pria-pria itu telah menyekap Annie dan menanyakan di mana keberadaan barang itu. Di sini Serkes mulai melawan para pria itu, tapi sayangnya setelah ditodong oleh pistol, Serkes tidak bisa berkutik lagi dan terpaksa mereka harus mengambil barang itu yang telah mereka tanam di sebuah taman di belakang rumah. Tapi sayangnya barang itu tidak ada. Ternyata di sini Annie telah memindahkannya karena Annie sangat takut bila gadis ini pergi setelah mendapatkan mantelnya. Tapi di sini gadis ini mengatakan kalau dia tidak akan pergi, dia akan tinggal. Jadi tunjukkan saja.
Kemudian mereka pun berlayar dan mengambil barang itu di sebuah perangkap ikan. Di saat mereka sibuk untuk mengambil barang itu, gadis ini mulai menarik sebuah tali yang membuat salah satu pria itu jatuh ke laut. Dan kemudian pria yang satunya pun ikut jatuh. Dan sayangnya mereka tidak bisa berenang, ya sehingga membuat salah satu pria itu harus tewas tenggelam di lautan. Setelah polisi datang, mereka langsung ditangkap. Begitu juga dengan gadis itu, karena dia merupakan seorang buronan dan juga imigran dari Rumania. Kemudian Serkes mulai berkonsultasi dengan seorang pastor untuk mencari tahu apakah bisa menyelamatkan gadis agar dia tidak dideportasi ke Rumania. Satu-satunya cara ialah Serkes harus menikahi gadis itu. Serkes pun mengatakan kalau dia akan menikahi gadis itu karena sebenarnya dia juga sangat menyukai gadis itu. Setelah kebebasan dari gadis itu, mereka berdua mulai menyiapkan pernikahan bersama dengan Annie yang mengiringi kebahagiaan baru di keluarga mereka. Dan film pun berakhir. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2. Nah, itu tadi adalah alur cerita dari Ondine. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, Podcast Film juga bisa. Thank you for watching. See you next video. Ciao. Be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.